Kembali di Petani Milenium. Sore ini kita sedang di kebun lengkeng. Jadi untuk pemotongan hasil kemarin cangkokan, jadi kita akan percobaan beberapa tanaman untuk kita pindahkan ke polybag. Kita pengen tahu bagaimana respon pertumbuhan perakarnya ketika kita pindahkan ke polybag. Secara syarat teoritis hasil cangkokan ini sudah memenuhi syarat, artinya lamanya sudah sampai 3 bulan, terus perakarannya sudah banyak dan juga sudah berwarna coklat. Jadi ya secara teoris dan praktis sebetulnya sudah bisa dipindahkan. Namun nantinya kita akan coba dan lihat serta amati bagaimana pertumbuhannya sampai dia bisa menjadi bibit yang bagus. Oke, ini sudah jelas kemarin bilang bahwa lengkeng ini lengkeng new crystal. Jadi ayo kita lihat bagaimana proses pemindahannya. Nah kawan-kawan, untuk pemotongan hasil cangkokan, kalau versi saya sendiri itu kita potong kita kasih 4 atau 5 jari untuk batas minimal pemotongan dari bawah. Jadi kita potong dari sini. Tujuannya untuk apa? Sebetulnya ini ketika kita dilebihkan untuk menahan dia di polybag atau di tanah ketika kita pindahkan. Jadi dia ada tombak atau apapun ya, pemancang atau apapun supaya dia bisa nempel ke tanah. Nantinya supaya tidak gampang roboh saat dipindahkan ke polybag atau ke tanah, jadi kita lebihkan. Potong. Oke kawan-kawan, setelah kita potong tadi di kebun, kita pindahkan ke ruang inkubasi di sini, sterilisasi rehabilitasi ya apapun. Jangan lupa kita potong bagian bawahnya sedikit supaya bagian tanaman terkubur. Terus kita potong pangkas bagian atasnya yang mendekati ke pucuk. Sama tujuannya sebetulnya pemangkasan ini sebelum pas kita pindahkan hasil cangkokan, menekan tingginya respirasi atau penguapan. Jadi nantinya tanaman tidak terlalu tinggi untuk mengeluarkan energi. Jadi terpusat pada akar supaya pertumbuhannya optimal. Tapi jangan dipotong habis-habis juga, kita sisakan. Jadi bagian yang pucuk kita buang. Yang nantinya juga si pucuk pasti akan tumbuh di bagian tanaman. Untuk daunnya juga tidak boleh kita pangkas habis-habis, jadi kita sisakan sebagian untuk proses fotosintesis dan lain sebagainya. Nah ini penampakannya kawan-kawan, jadi bagian pucuk kita potong, nah itu bagian akarnya. Setelah beres kita pindahkan ke polybag. Oke, jangan lupa kawan-kawan untuk melepas tali dan sarung atau plastik bungkus lain sebagainya dari cangkokan ini. Jadi di sini prosesnya harus agak hati-hati, kita gunakan pisau dan juga si plastiknya harus terbuang semuanya supaya nantinya pertumbuhan akarnya tidak terganggu. Jadi supaya lebih akarnya lebih leluasa gitu, atau lebih cakupannya lebih luas untuk dia berproses dan bertumbuhan. Untuk media tanamnya seperti biasa kita ada skam yang gabah padi yang sudah dicampur dengan kotoran ayam, tanah dan lain sebagainya, atau pupuk organik lain sebagainya bisa digunakan. Nah kita tancapkan sampai benar-benar ke bagian bawah. Nah seperti ini. Habis ini kita tambahkan atau padatkan juga dengan tanah supaya nanti dia bisa tumbuh tegak. Pastikan si tanah ini terisi penuh, jangan sampai sedikit ataupun setengah, supaya dia bisa lebih tegak. Jangan lupa kawan-kawan juga harus mengecek tiap pagi, sore ataupun kapanpun supaya pertumbuhannya teramati ya. Nantinya
ada evaluasi apa yang kurang, apakah dari hasil cangkokan, akar, ataupun karena kita lalai untuk penyiraman. Oke, setelah sekiranya padat dan terisi penuh, kita pindahkan ke tempat yang dimana tidak terkena matahari langsung ya, karena kalau terkena sinar matahari langsung, respirasi yang terjadi akan sangat cepat dan tinggi, sehingga tanaman akan menggunakan energi tinggi, yang hasilnya ketika tanaman belum siap dengan hasil cangkokan yang seadanya, nantinya takut akan mati ketimbang hidup. Oke, jadi kita simpan di tempat yang teduh. Kita simpan dengan teman-temannya, ada alpukat hasil grafting di sini, tapi masih proses, dan juga ada sebagian yang sudah mati. Ini pemindahannya, kita pindahkan ke tempat yang agak teduh, jauh dari sinar matahari, jadi tidak kena langsung. Jangan lupa kita juga kasih tongkat ajir ya, bukan anjir. Tujuannya supaya dia tidak gampang roboh, apalagi ketika kita siram dan lain sebagainya. Dibalikin ini aja, ulang madep ke dia. Gitu. Sip. Oke, nah gitu kawan. Kenapa kita kasih ajir supaya dia tidak gampang roboh ketika kita siram ataupun ada angin ribut ya. Nah, supaya dia bisa kuat sampai kuat. Nah, terus proses isolasi ini, isolasi mungkinnya namanya, isolasi ini kita simpan sampai ya mungkin bisa nyampe beberapa bulan, atau sampai benar-benar dia perakarannya bagus dan pertumbuhannya sudah benar-benar nampak. Biasanya dibuktikan dengan adanya pucuk baru ya, itu tanda bahwa pertumbuhan dan hasil cangkokan kita ini berhasil. Dan bila tidak ada pertumbuhan pucuk dan daun berguguran mati menguning, ya berarti hasil cangkokan kita mati. Itu banyak faktor, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi untuk hasil cangkokan seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau masih penasaran bagaimana pencangkokannya, ada di video sebelumnya sudah saya tampilkan dan sudah saya buat bagaimana proses pencangkokan lengkeng new crystal. Ini hasilnya, jadi kita tinggal nunggu hasilnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ketika hasilnya ini sudah bagus ataupun ya harus bagus. Oke, jangan lupa klik komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa.